Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Dimanapun Anda berada, bersama kami di program Ngopas, ya Pak? Betul, Ngobrol Pesantren Kilat. SMP Wahidin, Kota Cirebon, sekolah berwawasan teknologi bernuansa religi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, yang mana mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari virus yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, program Ngopas ini, alhamdulillah, dengan para narasumber yang luar biasa, yang ganteng, yang istimewa. Ada Bapak Ade Trianugraha SPD. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bapak Awaludin Nur SPDI. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Taala, kita akan berbincang-bincang lebih mendalam tentang bagaimana program Ngopas atau Pesantren Kilat di SMP Wahidin di tahun 2021 ini. Dalam ini yang pertama kita akan berbincang dengan Bapak Ustadz Ade Trianugraha. Ya Pak Ade, bagaimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah baik. Masih puasa Pak Ade? Alhamdulillah. Insya Allah. Walaupun puasa Pak Ade luar biasa, masih semangat dan Harus semangat. Mantap. Ini Pak Ade, teknis di SMP Wahidin tentang Pesantren Kilat. Teknisnya sudah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Tony, karena ini masih dalam keadaan pandemi, Ya. jadi untuk pesantren kilat di SMP Wahidin diadakan secara daring. Ya, berkenaan dengan siswa yang masih belum diperbolehkan untuk hadir ke sekolah. Adapun teknis untuk pematerinya atau materi tersebut untuk pesantren kilat ini, para pemateri membuat video pesantren kilat, kemudian dimasukkan ke dalam YouTube dan linknya dibagikan ke grup kelas masing-masing. Nah, begitu. itu ada tadi masukkan link ke YouTube, berarti otomatis YouTube-nya akan share jadi YouTuber berarti ya? Ya, betul sekali Pak. Seperti itu. Yang mudah-mudahan itu dapat membawa berkah untuk para pematerinya sendiri. Ya, luar biasa. Pemirsa, ini di SMP Wahidin sangat menarik sekali bahwa teknis daring itu menggunakan YouTube. Pastinya karena sudah zaman teknologi, sesuai dengan sekolah berwawasan teknologi bernuansa religi. Pas sekali, Pak. Ya, dan tujuan tadi, tujuannya dilaksanakan pesantren kilat ini. Ya. Untuk pesantren kilat tahun 2021 ini pasti setiap kegiatan mempunyai tujuan. Ya. Adapun tujuannya yang pertama adalah mungkin meningkatkan keimanan kita, Pak Tony, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Artinya siswa tidak diam di rumah tidur, tapi tetap melakukan kegiatan yang positif. Dan yang ketiga, agar menambah wawasan kita tentang ilmu keagamaan. Itu Pak Tony. Berarti dari kelas 7-8 itu diaktifkan untuk mengikuti penonton ya. Betul sekali. Jadi pesertanya ini adalah siswa kelas 7, 8, dan 9. Nah, berarti untuk teknis penyampaian melalui YouTube, apa ada kendala mungkin di program daring ini? Oke, pasti ada kendalanya. Ya. Tapi kendala tersebut
insya Allah tidak menjadikan halangan untuk pesantren kilat ini dilakukan secara daring. Dan harapan depan pada kira-kira Yang mudah-mudahan kegiatan pesantren kilat ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu pengetahuan kita tentang keagamaan, dan mudah-mudahan kegiatan ini pun dapat bermanfaat bagi anak-anak. amin. Baik, terima kasih Pak Ade. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari Ketua Pelaksanaan Pesantren SMA ini yang luar biasa programnya, kita dukung dan support karena ini program sebagai pesan Rasul bahwa untuk menghidupkan di bulan Ramadan yang hal yang positif, luar biasa. Pemirsa, kita langsung saja. Ini Pak Awam, biasanya kan tentunya ada curhatan dari kelas 789 tentang hal puasa, yang mana mungkin bagi membuatnya supaya diterima, puasanya tidak batal, mungkin banyak hal yang mungkin ditanya oleh siswa. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya dimanapun Anda berada, anak-anakku, siswa dan siswi SMP Wahidin khususnya. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi walaupun di dalam jejaring atau daring dalam program pesantren Ramadan, dan program pada kesempatan ngobrol kita ini temanya apa Pak? Ngopas. Terkait bagaimana puasa kita supaya kita tetap prima dalam kondisi walaupun berpuasa, dan juga puasa kita diterima. Perlu diketahui bahwa sebetulnya puasa ini adalah salah satu cara untuk kita sehat, karena Rasulullah berkata bahwa sumu tasihu, puasalah supaya kamu sehat. Jadi ketika kita tahu tujuan puasa, maka kita akan semakin semangat untuk melaksanakan puasa. Dan tidak ada alasan sebetulnya ketika kita diminta berpuasa kemudian kita tidak mampu. Semua orang pasti mampu, insya Allah mampu, karena Allah itu sudah mengukur takaran kewajiban sejauh mana. Iya, tergantung niatnya. Kalau dia niat, walaupun anak kecil SD kelas 3, kelas 4, dia mampu berpuasa 1 hari penuh dalam 1 bulan bahkan. Dan puasa ini juga sebetulnya kalau kita tahu sejarahnya bahwa dulu pada saat zamannya Nabi Muhammad ini pernah mengalami puasa dan dalam kondisi berperang. Dan kita kenal bersama ini perang yang paling besar, yaitu perang Badar. Al-Badru Ghazwa, Al-Ghazwatul Badri ya. Di perang Badar ini umat Islam dalam keadaan berpuasa. Jumlahnya sedikit melawan orang-orang kafir yang jumlahnya sangat banyak. Bisa dibilang 1 banding 10 hampir ya. Ditambah lagi dengan kondisi orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Bahwa motivasi itu menjadi sangat penting ketika kita melakukan sesuatu. Apapun pekerjaannya, selama motivasi kita tinggi, insya Allah hasilnya akan baik. Seperti tadi yang saya ceritakan bahwa perang Badar itu karena motivasi, keyakinan umat Islam pada saat itu sangat besar, sehingga walaupun dalam keadaan puasa mampu mengalahkan orang-orang yang tidak berpuasa, walaupun jumlahnya banyak. Subhanallah, luar biasa. Ya. Yang pertama tentunya nih ya, tekad. Kemudian di dalam puasa itu ada yang namanya sahur. Ya. Harus sahur ini kalau bisa. Sahur itu merupakan sunnah. Tasakharu fa inna sahur min sunanis siyam. Tasakharu, sahurlah. Iya. Sahurlah, karena sahur itu merupakan sunnahnya berpuasa. Tasakharu fa inna sahur min tamamis siyam. Sahurlah kalian, karena sahur itu merupakan sempurnanya puasa. Dan sempurnanya puasa ini juga sunnah juga ketika diakhirkan sahurnya sebelum imsak atau sebelum subuh. Ya. Jangan buru-buru tentu ada. Ya makanya diatur waktunya. Ya, diatur waktunya. Kalau zaman sekarang kan ada alarm kan, kita bisa nyalakan alarm. Kemudian ta'ajjalu, bersegeralah ketika apa? Ketika berbuka. Artinya nutrisinya harus disesuaikan dalam kondisi barangkali zaman sekarang subhanallah kita sudah melalui 2 kali puasa dalam kondisi wabah COVID ya.
Iya. yang sangat luar biasa, yang saya rasakan sekali orang apalagi di tahun kemarin luar biasa ketakutan orang itu, ya kan? Jangankan ke mall, masjid saja alhamdulillah sepi, jamaahnya maju, ya karena di belakang nggak ada. Jamaahnya maju. Luar biasa. Tadi bersegera berbuka ya. Iya. Ini pasti ada kendala. Nah, Pak Ustadz. Berpikirnya dia. Ya, sebentar Pak Tony. Pak Ustadz, segeralah berbuka. Apa ada hukumnya tidak Pak Ustadz? Apabila kita menunda-nunda untuk berbuka Pak Ustadz? Ya, sebetulnya kita kalau menarik hukum itu, sebenarnya hukum berbukanya saja menyegerakan berbuka sunnah. Iya. Adapun ketika kita menunda-nunda berbuka, berarti kita tidak dapat sunnah daripada berbuka itu. Sunnah itu kan artinya kita dapat satu pahala itu. Berbuka dengan apa saja. Iya. Bahkan dulu saya pernah ketika saya dalam perjalanan, Nah, saya itu. pulang, ya kan. Ya. Kemudian tidak ada yang bisa saya makan, tidak ada yang bisa saya minum. Akhirnya saya lihat apa yang kira-kira bisa saya makan untuk berbuka puasa, Nah, ya kan? Makan ini nggak mungkin, kan? Akhirnya saya nyari tanaman yang kira-kira bisa dimakan. Subhanallah. Entah itu kersen, entah itu apa. Barakallah. itu di Ya. perjalanan ya. Di perjalanan. Kan Berbeda tahu kalau di perjalanannya betul lewat dulu. pasar bukan. Ini perjalanan harus habis pulang main bola ya kan, di perjalanan nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya di perjalanan ada pohon singkong diambil, dosa nggak kan? Kan itu berbuka puasa kan? Ya itu dosa. Oh dosa. Bapak ini mah ada. Ya, pemirsa, ya di Ramadan ini luar biasa nih, sangat aktif sekali karena pasti pemirsa juga masih penasaran bagaimana keilmuan atau memahami permasalahan ketika berpuasa. Seperti yang dikatakan tadi, bersegera berpuasa, pengertian si anak mungkin makan banyak, ada yang di depan semua makan, lupa Iya. untuk sholat. Nah ini. Nah, Kadang itu. segera sholat, segera berpuasa ada Baru kenyang ya. Nah itu yang disebut malah. bahwa nafsu itu tidak sebesar kemampuan. Ya kan? Iya. Ketika kita berpuasa, iya, Bapak merasakan nggak? Ketika berpuasa kita melihat makanan satu meja, ingin nggak dimakan semua? Wah, Ada sangat ada ini kan? Pak Ustadz. Iya. Ada kolak, Pengen enggak? ya kan? Ada brownies, Masya Allah. ada teh manis, ada sampol, Ya. ada apa lagi? Ya. Gulai, Gulai, sayur, sayur. makanan kayaknya satu bakul kan barangkali. Iya. Tapi ternyata ya kan fakta membuktikan bahwa ketika kita baru meminum air satu gelas, Iya. kira-kira perutnya kenyang tidak? Wah udah. Sudah hilang dahaganya Pak Ustadz. Ya pasti kenyang. Berarti Iya. Ya karena yang itu depan itu mengurangi nafsunya. Iya. Hanya lebih. itu bukti bahwa nafsu itu lebih besar daripada kemampuan kita. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tentunya untuk season pertama kita cukupkan. Maka kita jeda setelah tayangan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam jumpa kembali di program Ngopas, Ngobrol Pesantren Kilat. SMP Wahidin, sekolah berwawasan teknologi, bernuansa religi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di season kali ini ada ustazah yang istimewa. Assalamualaikum Ibu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ibu Umi. wabarakatuh. Alhamdulillah beliau semangat sekali di program Ngopas ini. Tentunya pemirsa juga makin semangat melihat kita di sini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan berbincang-bincang langsung di Ngopas ini. Pertama untuk Ibu Dede. Ya, Bu Dede, ini ada pertanyaan mungkin dari saya dulu tentang keutamaan
membaca Al-Quran di bulan Ramadan agar siswa SFID itu memahami tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, baik. Saya awali dulu ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tony. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tony, baik, saya akan mulai dulu ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua untuk memperbanyak amal ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Selama kita berpuasa pada bulan ini, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan memiliki banyak sekali pahala dan keutamaannya. Di antaranya adalah satu, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari. Kepada Ibu Umi tentang ini, tentunya ada siswa bertanya ke kita, mungkin Ibu Wahidin, teman-teman Ibu, tentang bagaimana sih supaya puasa itu tetap semangat gitu, nggak loyo lemes. Jadi ini yang sering ditanya oleh yang mungkin yang baru belajar berpuasa. Ya, menjawab. Oke, terima kasih Pak Tony atas pertanyaannya dan juga siswa-siswi yang sangat antusias untuk bertanya mengenai puasa ya. Sebelumnya Ibu ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berwajah kembali bersama anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan ya. Nah di sini katanya ada yang bertanya apa sih tipsnya ya biar kita puasanya nggak lemes, nggak loyo ya Pak Tony ya, biar tetap semangat katanya gitu. Oke, yang pastinya kita awali dari niat kita terlebih dahulu, dari hati kita terlebih dahulu, karena kuncinya hidup itu sebenarnya ada di hati Pak Tony. Hati siapa? Hati kita ya, bukan hati kamu. Nah, yang mana hati itu sebagai nahkoda ya, kalau untuk manusia itu sendiri sebagai penggerak ya. Nah kemudian tadi yang pertama niat, karena kan kita sudah tahu ya, kalian juga pasti sudah sering dengar, karena sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung yang kita niatkan. Kalau kita berniat puasa karena Allah Ta'ala, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya yang kita dapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Apalagi kalau misalkan yang lain niatnya pengen dipuji sama orang atau pengen dilihat sama orang lain, ya berarti kalian juga hanya mendapatkan pujian saja, tidak mendapatkan pahala, berarti puasanya sia-sia. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, puasa nih ya, puasa di bulan Ramadan. Sebelum kalian memasuki bulan Ramadan ya, pasti kalian sering mendengar kata marhaban ya Ramadan. Nah berarti dari sini nih sebenarnya dasarnya kalian akan melakukan ibadah puasa tersebut akan benar-benar optimal apa tidak? Nih karena gini Pak Tony, marhaban ya Ramadan itu di sini sebenarnya bisa mengandung dua makna yang mana sudah pernah saya singgung juga di video sebelumnya ya kemarin. Yang mana kita itu menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang lapang. Lapang. Yang lapang berarti tidak boleh mengeluh. Aduh, datang lagi nih bulan Ramadan, kita puasa lagi nih, bakal siang-siang nahan haus, nahan lapar ya, nahan emosi. Berarti dari sini kalian sudah bisa dilihat. Berarti kalian pas Ramadan datang saja sudah pesimis lah. Nah, kalau kalian belum dimulai sudah pesimis, lemes, bakal haus segala macam. Padahal kalau kalian tahu makna yang sebenarnya, maka kalian akan menyambutnya dengan sukacita. Bahkan ya banyak orang-orang yang sudah mengerti, mereka tidak ingin melupakan dan tidak ingin kehilangan bulan Ramadan momennya. Nah berarti tadi sudah niat, hatinya dilapangkan ya. Pokoknya harus tahulah inti dari makna di bulan Ramadan, apalagi berpuasa ini apa aja sih pahala-pahalanya. Sudah banyak banget disinggung sebenarnya ya. Ada keutamaan puasa itu apa aja. Kalau sudah tahu bagaimana besarnya pahala,
keistimewaannya harusnya kalian hatinya tergerak Pak Ton. Ya, alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah Ustazah Umi dan Dede telah menyampaikan keutamaan dan bagaimana puasa yang tetap semangat ya. Tentunya itulah yang disampaikan di sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya setelah tayangan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita alhamdulillah berjumpa dengan narasumber yang istimewa. Ada Ustaz Rashid Estri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Oh, ya. Alhamdulillah. Pemirsa, bahwa langsung saja kita dengarkan tausiah untuk lebih bermakna di bulan Ramadan ini. Sekolah berwawasan teknologi bernuansa religi. Kami silakan Bapak Ustaz untuk waktunya. Baik, terima kasih Bapak Tony, bos yang ganteng ya. Di SMP Wahidin. Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada mahasiswa SMP Wahidin yang Bapak banggakan, bulan Ramadan tentunya adalah bulan Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Itu salah satu gelar atau mungkin sebutan untuk bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh kasih sayang, bulan lebih banyak ya, yang menjadi keistimewaan dari bulan Ramadan. Dan salah satunya adalah bulan Ramadan adalah bulan pendidikan atau Syahrul Tarbiyah. Artinya bahwa ternyata di bulan Ramadan kita bisa digembleng, kita bisa terdidik, kita bisa mencapai sesuatu yang tentunya yang diperintahkan Allah SWT, yaitu pada akhirnya menjadi insan yang takwa. Tetapi menjadi insan takwa itu tentunya ada proses. Prosesnya ini ya, yang tentunya penting kita lakukan. Kalau kita lihat hikmah dari bulan Ramadan, dan salah satunya adalah bulan pendidikan. Dengan kita berpuasa, kita dididik menjadi manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu pendidikan pertama. Artinya betapapun seliar-liarnya hawa nafsu kita, ternyata bulan puasa bisa mengendalikannya. Contoh, ya, kalau kita lihat hawa nafsu, contoh makanan aja yang kecil. Ketika siang hari anak-anakku ya haus, lapar, ya, ingin minum, ingin makan, melihat ada minuman segar terlihat sangat lezat ya, sangat pengen minum. Melihat makanan tentunya sangat menginginkannya. Pengen ini, pengen itu, banyak sekali ketika siang hari terik matahari ya. Tetapi ketika sore hari, ketika berbuka, ketika maghrib, ternyata hanya berapa potong atau satu potong kue mungkin dan beberapa teguk minuman, ternyata haus dan lapar hilang seketika. Ternyata hawa nafsu mengajak kita untuk selalu berpola hidup secara berlebih-lebihan. Bukan lagi berbicara tentang kebutuhan, tetapi lebih pada keinginan.
itu yang harus dikendalikan oleh kita semua anak-anak sekalian ya. Harus dikendalikan. Contoh ketika kalian main gadget, main HP ya, dengan permainannya, kalian harus mengendalikannya. Kalau menurut nafsu, mungkin dari subuh sampai berbuka puasa ya main game terus. Tetapi dengan adanya berpuasa, seharusnya kita mampu untuk mengendalikannya. Karena takwa adalah pengendali bagi diri kita, mana yang baik dan mana yang buruk, mana perintah-perintah Allah dan mana larangan Allah, itulah takwa. Yang kedua, pendidikan kedua adalah dengan berpuasa ya, kita akan menjadi manusia yang mampu, yang mau menjalankan segala perintah-perintah Allah dan larangannya. Kenapa? Karena ternyata puasa mengajar kita pada apa? Pada kebaikan, pada hal-hal yang dibolehkan dan yang tidak bolehkan. Contoh, di bulan puasa ternyata makan dan minum di siang hari itu yang tadinya halal menjadi haram. Artinya apa? Kita dididik, ya, dididik. Yang halal saja bisa kita tinggalkan, yang halal saja bisa kita tinggalkan. Ketika siang hari kita tahan makan, minum dan sebagainya. Apalagi yang bersifat haram, itu pendidikannya. Yang halal kita bisa lewati, kita bisa tahan sampai maghrib. Apalagi yang bersifat haram. Jadi pendidikannya adalah kita di bulan puasa ini mampu untuk menjalankan dan juga tentunya menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu contohnya. Dan yang ketiga, ternyata di bulan puasa itu paling lengkap. Di bulan puasa kita diajarkan untuk apa? Untuk beribadah secara rububiyah, secara mahdoh, ya. Tetapi juga kita dididik untuk mempunyai kepekaan sosial, ya. Bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Dengan keutamaan puasa, utama ibadah puasa, kita dituntut untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat dan rukunnya, dan juga tentunya karena Allah SWT. Dan yang paling penting adalah kita diajarkan untuk menjadi manusia yang peka, manusia yang secara sosial, dia berempati kepada orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena puasa mengajarkan kita bukan hanya teori, tetapi juga praktek. Dengan rasa haus, dengan rasa lapar, kita bisa merasakan bagaimana orang yang lapar, yang tidak apa, yang miskin, yang tentunya setiap hari mungkin tidak bisa makan secara cukup atau makan teratur. Kita diajarkan untuk itu, sehingga akhirnya kita menjadi oh iya, lapar seperti ini, haus seperti ini. Akhirnya kita mampu menjadi manusia yang berjiwa sosial, empati kepada yang tidak mampu. Jadi itu yang menjadi salah satu dasaran di dalam pendidikan atau tarbiyah di bulan Ramadan. Mungkin itu saja Pak Tony yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian mampu memahaminya, dan kita semua tetap kuat, tetap mampu, tetap bisa menjalankan segala ibadah, semua ibadah di bulan Ramadan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tony. Terus sekian. Kembalikan Pak Tony. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah. Maka dari kami undur diri, kita selalu sekolah berwawasan teknologi bernuansa religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.